Bab 1845, Ahli Bela Diri. Di villa, tetua Gagon dan tetua Walan dari sekte Matahari terkapar tak berdaya di tanah seperti orang mati. Saat ini, tubuh seorang guru besar sekte Matahari yang terhormat, terbujur diam tak berdaya. Andai bukan karena gerakan naik turun di dada mereka, setiap orang pasti akan mengira bahwa kedua orang itu telah mati. Madoff, di sisi lain, terpuruk di depan Sean, tubuhnya gemetaran tak karuan, mata dan wajahnya diselimuti ketakutan. "Tuan Lane, saya benar-benar tidak tahu. Status Odom Den di keluarga Den nyaris lebih tinggi daripada status ayah kami. Jadi, kami tidak punya hak untuk tahu kemana dia pergi. Gak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya Odom lakukan selama ini, kecuali kalau dia mau mengatakannya." Tetua Madoff segera menyahut. Ketika mendengar penjelasannya, sorot mata Sean memancarkan belas kasihan. Sean tahu Madoff tidak akan membohonginya. Lagi pula, di ambang kematiannya, dia tidak akan bersikap bodoh dengan rela mempertaruhkan nyawanya demi membantu Odom Den menyembunyikan keberadaannya. "Usir mereka dari sini!" teriak Sean persis saat Madoff merasa bahwa dia akan mengakui semuanya hari ini. Madoff tercengang. Sorot matanya menyeratkan ketidakpercayaan seolah dia tidak mengira Sean membiarkan dia pergi. "Kenapa? Kamu tidak ingin pergi dari sini?" Sean menyindir seraya tersenyum dan mengerutkan keningnya. Madoff segera menyambar. Bukan. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan Lane. Aku akan membawa mereka berdua keluar dari sini." Persis setelah itu, Madoff langsung beranjak dari tanah, lalu dengan tubuh yang masih gemetar ketakutan, dia mengangkat tubuh tetua Gagon dan tetua Walan yang pingsan dan segera memasukkan mereka ke mobil. Mereka datang mengendarai dua mobil mewah. Sebagai seorang putra dari keluarga Den, Madoff terbiasa mengendarai mobil-mobil mewah yang tidak akan muat menampung 3 orang sekaligus. Namun, kali ini dia sudah tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia langsung menjejalkan tetua Gagon dan tetua Walan ke mobil Mercedes-Benz-nya dan segera injak gas keluar dari villa. Adapun mobil mewah seharga 40 miliar, langsung ditinggalkannya begitu saja di villa tanpa pikir panjang. Ketika nyawanya tengah di ujung tanduk, Madoff tidak memedulikan mobil mewahnya. Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu membalikkan badan dan segera masuk ke villa. Dia membiarkan Madoff pergi bukan karena dia berhati lembut, tetapi dia tahu bahwa Nora sedang mengawasinya dari dalam villa. Sean tidak ingin Nora melihat peristiwa pembunuhan, jadi dia sengaja membiarkan Madoff dan yang lain pergi. Lagi pula, sekarang belum waktunya untuk menghabisi Madoff. Semisal Sean ingin menumpas habis keluarga Dane, perencanaannya harus sangat matang. Selama bertahun-tahun, berkat upaya yang tak pernah putus dari Odom Den, kekuasaan keluarga Dane di kota Northern semakin menguat. Bahkan kekuatan Sean tidak akan cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Dane. Saat Sean masuk ke villa, Nora dan Tyler sedang duduk di sofa di ruang keluarga. "Kak, mengapa kamu membiarkan mereka pergi?" Tyler bertanya. "Belum waktunya, jangan terburu-buru membunuh mereka," ucap Sean santai seraya melirik ke arah Tyler dan tersenyum. Sean kemudian duduk di samping Nora. Wajah Nora merona saat dia merasakan suhu tubuh Sean yang duduk di sebelahnya. Tyler segera bangkit dari sofa dan berjalan ke atas tatkala merasakan aura yang mengelilingi mereka berdua. "Kakak, aku tidur dulu karena dunia seolah milik kalian berdua dan aku nggak mau menjadi nyamuk." Sambil nyengir dan melirik mereka, Tyler langsung bergegas ke lantai atas. Sean memandang Nora sambil tersenyum, lalu bertanya, "Mengapa wajahmu memerah? Apa kamu demam?" Saat dia menanyakan itu, Sean meletakkan tangannya di dahi Nora. Nora mengerlingkan mata ke arah Sean dan berujar, "Ah, dasar kamu. Besok kita mau kemana?" Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum mendengar ajakan Nora. Setelah terdiam sesaat, sambil tersenyum, Nora berkata, "Aku dengar di kota Northern ada jalan vintage yang terkenal. Aku sudah beberapa kali ke kota Northern, tetapi sama sekali belum pernah ke jalan vintage.
Bagaimana kalau kamu manfaatkan waktu yang kamu punya dan mengajakku jalan-jalan? Setelah mendengar usulan Nora, Sean mengangguk setuju dan berkata, "Baiklah. Kebetulan aku juga ingin bertemu dengan kakek buyut Jackson. Usul yang bagus kalau kita bisa pergi ke Jalan Ventis dan membelikannya barang antik." Sean teringat ucapan Yezi yang memberitahunya bahwa kepala keluarga Jackson ingin bertemu dengannya. Kepala keluarga Jackson menggemari kaligrafi dan lukisan antik, dan selalu saja ada orang yang ingin bertemu dengannya dan mengunjunginya dengan dalih mencari segala jenis kaligrafi dan lukisan antik agar bisa menjalin hubungan dengan keluarga Jackson. Dengan kekuatan yang dimiliki keluarga Jackson, tidak ada kaligrafi atau lukisan antik di dunia ini yang tidak dapat mereka miliki. Jadi, trik kecil yang biasanya orang lain mainkan itu seringkali gagal. Sementara itu, mengingat kedekatan hubungan antara Sean dan keluarga Jackson, pemberian hadiah tidak diperlukan. Dulunya kepala keluarga Jackson sering membantu Sean, dan sudah lama Sean tidak bertemu dengannya, jadi dia ingin menghadiahinya sebagai ungkapan hatinya. Nora mengernyitkan dahinya saat mendengar penjelasan Sean, lalu dengan tersenyum dia berkata, "Aku justru mendengar bahwa di Jalan Vantage banyak penjual yang menipu pembeli awam. Seseorang pernah membeli vas porselen di Jalan Vantage seharga 4 juta, padahal vas itu baru dikirimkan minggu lalu. Jangan sampai kamu membeli barang palsu lalu memberikannya kepada kakek buyut keluarga Jackson karena itu akan sangat memalukan." Ketika mendengar saran dari Nora, Sean menggelengkan kepala dan tersenyum. Lalu, dia berujar, "Kalau begitu, kamu meremehkan kekuatan tunanganmu, ya? Apa susahnya sih menilai kaligrafi dan lukisan antik?" Menanggapi komentar Sean, Nora hanya tersenyum lalu berkata, Omong kosong. Semoga kamu tidak mempermalukan dirimu saja nanti." "Ya sudah, aku mau mandi. Setelah itu tidur." Tanpa menunggu balasan dari Sean, Nora langsung beranjak dari sofa dan segera berjalan ke lantai atas. Senyuman di bibir Sean makin merekah ketika melihat punggung Nora yang berlalu pergi. Bukankah kehidupan semacam inilah yang didambakan oleh Sean? Hanya saja seseorang belum tentu bisa menyelamatkan dirinya sendiri saat berada dalam kesulitan. Meskipun Sean kuat, dia tak akan mampu untuk selalu mengendalikan jalannya kehidupan. Masih banyak persoalan yang harus dia bereskan, termasuk perseteruan dengan Odom Dane di masa lampau, dan beberapa hal lain. Tak lama setelah Nora berlalu, Tyler diam-diam menjulurkan kepalanya dari lantai atas. Ketika dia tak melihat Nora di ruang keluarga, Tyler langsung turun dan menghempaskan tubuhnya di atas sofa di hadapan Sean. "Ada masalah apa?" tanya Sean seraya melirik ke arah Tyler. Raut muka Tyler serius, lalu dia berujar, "Kakak, apa kita benar-benar punya ahli bela diri di negara kita? Ahli seni bela diri? Aku nggak paham orang seperti apa yang menurutmu pantas disebut ahli bela diri?" Canda Sean seraya sedikit mengernyitkan kening. Tyler terdiam sejenak, lalu dia melanjutkan lagi. "Orang tua yang tadi menyerangmu dan mampu melompat setinggi 3 atau 4 meter, apa juga bisa disebut sebagai ahli seni bela diri? Lupakan saja. Kekuatan kedua orang tadi nyaris sama, dan mereka nggak bisa dianggap lemah." Sean mengangguk, lalu dia melanjutkan lagi. "Dengan kekuatan mereka, kalau mereka ditempatkan di kota Easterns, mereka akan dianggap sebagai ahli bela diri. Tapi, ini kota Northerns, tempat semua orang dari penjuru dunia bercampur jadi satu di Draconia. Di sini mereka bukan siapa-siapa." Bab 1846, tekad Tyler. Tyler berpikir keras saat mendengar ucapan Sean. Melihatnya, Sean menggelengkan kepala dan tersenyum kecil. Dengan cekatan dia mengambil teko dan menuangkan secangkir kopi untuk Tyler dan dirinya sendiri. "Kalau kedua orang tua itu dianggap ahli seni bela diri, kamu bagaimana, Kak?" Tyler memandang Sean seraya bertanya dengan penuh harap. Sean meletakkan teko di tangannya. "Aku? Ahli seni bela diri yang lebih baik dari mereka?" Sahut Sean mengulas senyum. "Lebih kuat? Apa menurut kakak otakku terganggu?" Tyler mengernyit sebelum melanjutkan. "Kalau hanya lebih kuat,
Mustahil kakak bisa melumpuhkan seseorang hanya dengan satu pukulan atau satu tendangan, kan? Kalau begini ceritanya, aku khawatir akan sulit mengalahkan siswa sekolah dasar sekalipun. Kak, beritahu aku, kekuatanmu di Draconia itu tingkat apa? Keseriusan di wajah Tyler menunjukkan seolah dia sangat peduli dengan masalah ini. Sean meliriknya heran. Draconia punya wilayah yang sangat luas. Banyak pegunungan tinggi dan hutan-hutan tua. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang bersembunyi di sana, kan? Jelasnya panjang lebar. Aku nggak bisa memberitahumu soal tingkat kekuatanku di Draconia. Tapi, aku bisa memberitahu kalau nggak ada lebih dari 3 orang yang bisa membuatku takut di seluruh kota Northerns. Mata Tyler berbinar ketika mendengarnya. Dia sontak menatap Sean. Kakak, aku ingin belajar darimu. Tandasnya dengan suara yang dalam. Gurumu itu Theo Jackson. Kalau ingin mempelajari sesuatu, cepat temui dia. Sean menggelengkan kepalanya, senyum kecil tersungging di bibirnya. Tingkat kekuatan Theo Jackson hanya selisih sedikit dengan kedua orang tua itu. Dia juga bisa mencapai tingkat yang sama dengan mereka kalau diberi waktu. Lanjutnya. Aku nggak akan menjawab kalau pertanyaanmu terlalu banyak. Sebagai orang biasa, kenapa kamu banyak tanya? Kalau sudah lulus ujian Theo Jackson, kamu pasti akan menanyakan hal-hal ini lagi. Sean meneguk secangkir kopi di hadapannya, lantas bangkit dan berjalan menaiki tangga. Tyler tidak ikut beranjak, melainkan menatap kepergian Sean dengan tenang. Kini, hanya dia sendirian yang duduk di sofa dan mulai berpikir keras kembali. Sial! Karena uang keluarga dan kota Easterns gak bisa memberiku pijakan yang kokoh di kota Northerns ini, maka aku akan mengandalkan kemampuanku sendiri. Kali ini aku akan serius. Gumam Tyler sungguh-sungguh seraya mengepalkan tinju. Sean tersenyum ketika mendengar sayup-sayup gumaman Tyler. Malam itu diselimuti oleh kesunyian. Keesokan paginya, ketika fajar masih menyingsing, deru kendaraan memecah ketenangan villa. Sean berdiri di depan jendela, menatap kepergian Ferrari merah dari halaman depan. Dia tidak mampu menahan senyuman yang muncul di sudut bibir. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar. Masuk, pintunya nggak dikunci. Sahut Sean. Nora segera membukanya dan masuk. Sean tersenyum tipis ketika melihat kedatangan Nora. Kenapa kamu bangun pagi sekali? Gak bisa tidur nyenyak tanpa aku di sisimu, ya? Ledeknya. Ayolah. Aku terbangun karena keributan yang Tyler buat pagi buta begini. Apa yang dilakukan anak itu sebenarnya? Sergah Nora seraya memutar mata malas. Sean tersenyum kembali. Orang ini jarang sekali serius. Mungkin dia benar-benar akan mengejutkan kita. Sungguh? Apa yang akan dia lakukan? Nora duduk di tempat tidur Sean dan bertanya penasaran. Sean berbalik, melihat keluar jendela, ke arah langit timur yang baru saja berubah pucat. Menjadi ahli seni bela diri. Jawabnya dengan satu senyuman. Nora terbungkam mendengarnya. Setelah melihat kemampuan Pak Tua dan Sean tadi malam, tidak mengherankan kalau Tyler punya pemikiran begitu. Cepat mandi kalau sudah bangun. Ayo kita belanja ke jalan Vantage secepat mungkin kalau nggak mau terjebak macet saat pergi bekerja. Ujar Sean ringan setelah mengalihkan pandangannya. Nora mengangguk kecil, kemudian pergi mandi. Sean langsung mandi selepas bangun tidur, jadi sekarang dia memilih turun untuk menyiapkan sarapan di dapur. Sepanci bubur ayam sederhana dan sepiring telur. Tepat setelah buburnya matang, Nora sudah turun. Nora menelan ludah ketika mencium aroma yang sedap. Kenapa aku nggak pernah tahu kalau harum bubur ayam bisa seenak ini? Apa kamu punya resep rahasia bubur ayam? Nora bertanya sambil tersenyum. Sean menggelengkan dan membalas senyum tersebut. Kamu tahu nggak berapa harga beras ini sekilo? Nora menggeleng. Bagaimana mungkin seseorang yang jarang ke dapur tahu harga beras per kilo? Sean menunjukkan 4 jarinya. Harganya 400.000 per kilo.
Seraya menatap jari Sean, Nora bertanya. Ada sedikit keterkejutan dari nada bicaranya. Meski dia tidak mengerti harga pasaran beras, tetapi dia tahu kalau 400.000 per kilo jelas tidak murah. Masih belum tepat, ayo tebak terus. Sean menanggapinya sambil tersenyum. Air muka Nora tampak serius. Beras kita harganya 4 juta per kilo. Tebaknya lagi agak sangsi. Yan sudahlah, mari kita lupakan saja, aku nggak akan menggodamu. Beras ini harganya 40 juta per kilo. Sean menarik 4 jarinya dan menjawab dengan senyuman. Nora sungguh tidak percaya mendengar jawaban Sean. Jangan bercanda, ini masih pagi. Beras siapa pula yang harganya 40 juta per kilo? Makan emas. Pekiknya kesal. Gak masalah kalau kamu gak percaya. Sean mengangkat bahu dan menambahkan. Semua yang ada di villa ini dibeli oleh keluarga Jackson. Menurutmu 40 juta per kilo beras mahal bagi mereka? Hanya ada satu tempat di dunia yang memproduksi beras ini. Per tahun mereka hanya mampu menghasilkan 500 kilogram. Setelah memakannya, kamu akan tahu kenapa beras ini bisa dijual 40 juta per kilo. Nora masih tidak bisa percaya. Sebagai salah satu dari 8 keluarga besar di kota Northerns, keluarga Jackson memang kaya. Namun, mereka tidak akan membeli beras seharga 40 juta per kilo, bukan? Keluarga Poken sama kayanya, tetapi Nora belum pernah mendengar ada orang yang berasnya bernilai 40 juta per kilo. Sean tahu kalau Nora masih sulit percaya hanya dengan melihat ekspresi wanita itu, tetapi dia tidak berniat untuk menjelaskan apapun lagi. Sean bangkit dan beranjak ke dapur, kemudian kembali dengan sepanci bubur ayam. Butiran bubur ayam di dalam panci ini tampak agak berbeda. Setiap butiran bersinar dengan kilau yang sukar dijelaskan. Sean membuka tutup panci secara perlahan selepas meletakkannya di atas meja. Aroma bubur yang menggugah selera seketika menguar memenuhi dapur begitu tutup panci dibuka. Tanpa sadar Nora menarik napas dalam-dalam. Kalau dari harum ini aku agak percaya ucapanmu. Ujarnya selepas mendesah kecil. Aroma bubur ayam ini begitu harum dan lezat. Seumur hidupnya, Nora belum pernah menemukan bubur ayam seharum ini. Kamu akan lebih percaya ucapanku kalau kamu mencobanya. Kata Sean sambil tersenyum, membantu Nora mengisi mangkuknya. Bab 1847, Jalan Vantage. Kepulan asap dari bubur ayam di hadapannya membuat Nora tidak sabaran dan segera menjulurkan jari telunjuknya. Belum saja Sean mendudukkan pantatnya di kursi, wanita itu sudah mengambil sendok dan memakan bubur tersebut. Begitu satu suapan masuk, aroma manis bubur langsung memenuhi mulut. Astaga! Bubur ayam ini enak banget. Sean, harga beras ini betulan 40 juta per kilo. Nora bertanya seraya memegang mangkuk dan menatap Sean dengan mata berbinar. Sean mengangkat alisnya. Tentu saja, kapan aku pernah bohong padamu? Jawabnya dengan senyum tampan. Jadi, orang kaya memang sangat enak. Nora menggelengkan kepala dan tersenyum, meneruskan agenda memakan bubur ayamnya. Sean melakukan hal yang sama selepas mendengar ucapan Nora. Padahal, dengan kekuatan yang dimiliki keluarga Pokens, 40 juta per kilo beras bukanlah hal besar. Hanya saja hasil produksi tahunan beras ini sangat sedikit. Kalau mengantre pun, mustahil merebut giliran keluarga Pokens. Di tanah Draconia yang luas, tidak banyak keluarga yang lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi, orang-orang yang memperhatikan kelompok orang dewasa ini setiap tahunnya jauh lebih banyak daripada keluarga Draconia. Dibandingkan dengan raksasa yang menguasai suatu wilayah, keluarga Pokens bukanlah apa-apa. Setelah keduanya selesai sarapan, mereka meninggalkan villa. Di tangan Sean, Lamborghini Veneno menderu selayaknya binatang buas. Berlari kencang di jalanan kota Northerns. Karena masih pagi, tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalanan kota Northerns dan keduanya bisa tiba dengan cepat di jalan Vantage. Setelah memarkirkan kendaraan mereka,
Nora langsung menggandeng lengan Sean dan keduanya melangkah menuju jalan Vantage. Wah, gila! Coba tebak apa yang kulihat di parkiran barusan? Di jalan Vantage, seorang pemuda berteriak sok misterius kepada sekelompok orang di sampingnya. Semua orang tertarik dengan ucapannya dan menatap penasaran. Sadar kalau orang-orang memperhatikan, pemuda tersebut menunjukkan ekspresi sombong. Melihat sang pemuda tidak juga menjelaskan ucapannya, seseorang berteriak tidak sabar. Kamu mau menjelaskan atau enggak? Kalau enggak, jangan ganggu kami. Betul, tuh. Kalau kamu enggak mau bilang, aku akan ke tempat parkir untuk melihatnya sendiri. Seseorang lain ikut menimpali. Orang-orang itu menatap sang pemuda dengan gemas dan kesal yang bercampur menjadi satu. Sadar kalau dirinya akan dimarahi ramai-ramai, pemuda itu segera menjawab. Aku akan memberitahu kalian rahasia, jangan beritahu siapapun, ya. Aku baru saja melihat Lamborghini Veneno di tempat parkir. Mobil mewah seharga 140 miliar. Berarti ada konsumen besar yang datang ke jalan Vantage. Semisal ada yang beruntung dan bisa menjual harta kepadanya, jangan lupakan aku, ya, Bung. Anak muda menyukai semua jenis mobil mewah, sehingga wajar mereka mengenal Lamborghini Veneno, mobil mewah kelas dunia. Justru karena dia tahu harga Lamborghini Veneno yang setinggi langit, makanya dia sangat terkejut. Orang-orang itu langsung paham begitu mendengar penjelasannya. Seperti apa rupa pemilik mobil itu? Kalau kamu bertemu denganku setelah aku berhasil menjual barang kepadanya, aku akan mentraktirmu makan malam, terserah di mana saja. Seseorang berujar tidak sabaran. Betul. Kamu harus memberikan informasi penting seperti ini dengan cepat. Kalau kami benar-benar bisa mendapat uang banyak, kami nggak mungkin melupakanmu, kan? Timpal yang lainnya. Ini masih terlalu pagi. Sebagian besar orang di jalan Ventin adalah para pedagang. Jika betul ada orang yang mengendarai mobil mewah 140 miliar ke sini, berarti mereka mungkin akan kaya hari ini. Wajar kalau mereka ingin segera tahu informasi sepenting itu. Hei, kalau kalian benar-benar jadi kaya, jangan lupa apa yang tadi kalian katakan padaku, ya. Pemuda itu terkekeh. Tadi kulihat yang keluar dari mobil itu seorang pria dan wanita. Mereka tampan dan cantik. Lanjut sang pemuda. Aku biasanya melihat salah satu dari sosok semacam itu setiap bulan. Kalian sebentar lagi pasti bakal kenal mereka. Semua orang mengucapkan terima kasih dengan lantang kepada sang pemuda setelah penjelasan tersebut. Perlahan mereka bubar satu persatu untuk mencari lokasi yang mencolok dan mendirikan kios mereka. Alasan mengapa jalan Ventis di kota Northern ini terkenal di Draconia adalah karena tidak ada toko besar di sini. Kebanyakan hanya kios-kios pinggir jalan. Pada mulanya, mudah sekali mendapatkan barang-barang bagus yang sangat berharga di kios-kios ini. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak orang berdatangan ke jalan Vantage. Namun, makin sedikit barang berharga yang benar-benar dijual di sini. Di sisi lain berbagai macam barang imitasi mulai bermunculan. Dibandingkan dengan produk asli, harga barang imitasi ini biasanya hanya ratusan atau jutaan. Namun, para pedagang membanggakan produk mereka seolah produk asli yang sangat berharga dan membanderol ratusan juta bahkan miliaran untuk satu barang. Selama bertahun-tahun, sudah banyak orang yang tertipu dengan membeli barang imitasi semacam ini di jalan Vantage. Ketika sudah membeli dan baru mengetahui kalau barang itu palsu, kita tidak bisa meminta ganti rugi. Lagi pula, bisnis barang antik bukan melulu soal penglihatan. Kalau kamu tidak punya penglihatan bagus dan melewatkannya, tidak ada yang bisa disalahkan. Ayo, lihat-lihat dulu, kakak. Ada barang bagus yang baru saja digali dari tanah minggu lalu.
Patung perunggu ini diwariskan dari nenek moyangku selama 6 generasi. Kalau bukan karena terpaksa dan kesulitan ekonomi, aku nggak akan menjual harta keluarga ini. Ayo lihat-lihat dulu. Semua barang di kiosku bagus dan asli. Kalian bisa mendapatkan uang kalau membelinya. Teriakan bising memenuhi seluruh sudut jalan Vantage. Sean dan Nora yang baru saja berjalan ke area jalan Vantage ini, ikut tertarik karena teriakan-teriakan tersebut. Sean melirik kios-kios di sampingnya dengan acuh tak acuh. Hanya dengan melihatnya saja dia tahu bahwa barang-barang di kios itu semuanya palsu. Di sisi lain, Nora seperti bayi yang penasaran. Dia terus-menerus melihat segala macam barang antik yang berbeda jenis di kios-kios sekitar. Untuk mengelabui mana yang asli dan palsu, beberapa barang sengaja dilumuri tanah dengan tebal, seolah-olah baru saja digali dari tanah. Sean, kamu betulan tahu cara lihat barang antik, nggak? Nora bertanya dengan berbisik. Meskipun ini kali pertamanya datang ke jalan Vantage, Nora tahu bahwa 99% barang di kios-kios ini palsu. Hanya segelintir orang yang bisa membeli harta karun asli di jalan Vantage ini. Siapapun yang membeli barang bagus di sini itu entah karena mereka beruntung atau memiliki kemampuan penilaian harta karun yang luar biasa. Tidak peduli dilihat seperti apa, Sean tidak tampak seperti seseorang yang mahir menilai harta karun. Sean menggelengkan kepala dan tersenyum kepada Nora. Apa menurutmu aku terlihat seperti orang bodoh? Tanyanya. Bukan begitu, tetapi kamu juga nggak kelihatan seperti ahli barang antik. Nora memberi tatapan super serius pada Sean sebelum berbicara. Sean hanya bisa tersenyum lemah seraya menggelengkan kepala. Pernyataan Nora membuatnya tersenyum pahit. Saat ini, keduanya sudah sampai di jalan Vantage. Para pedagang yang sebelumnya sudah mendapat kabar dari sang pemuda mampu menangkap penampilan luar biasa Sean dan Nora meski hanya sekilas. Bab 1848, Akting. Halo, apa ini pertama kalinya kalian datang ke jalan Vantage? Sapa seorang pedagang ketika Sean dan Nora tengah melewati sebuah kios. Keduanya berhenti dan melihat pedagang yang menyapa barusan. Banyak orang yang datang dan pergi di jalan Vantage setiap hari. Apa kamu bisa mengingat penampilan semua orang? Tanya Nora penasaran. Ya, itu. Pedagang itu bungkam sebelum memutar matanya mencari alasan. Sejujurnya soal para pelanggan, sejak kecil aku punya kemampuan untuk gak akan pernah melupakan apa yang telah aku lihat. Kita nggak perlu membicarakan orang-orang berpenampilan biasa itu deh. Kalau melihat Tuan dan Nyonya yang luar biasa rupawan ini, aku tentu ingat kalau kita belum pernah bertemu, bukan? Mendengar penjelasan sang pedagang, Nora lantas tersenyum dan mengangguk. Apa ada wanita di dunia ini yang tidak suka mendengar orang lain memuji kecantikannya? Sean tidak berkomentar apapun, hanya balas tersenyum seraya menggeleng. Alasan mengapa sang pedagang tiba-tiba menghentikan mereka adalah karena keduanya punya aura memesona yang pada pandangan pertama pun orang sudah bisa menebak mereka bukan orang biasa. Sederhananya, mereka adalah pelanggan besar. Selama kita mampu memikat pelanggan seperti ini, kita bisa hidup nyaman untuk sementara waktu. Meski Nora telah mengambil alih beberapa bisnis keluarga Pawkins dalam 2 tahun terakhir, pemahamannya soal sifat manusia masih terlalu lemah dibandingkan Sean. Pemilik kios di hadapan mereka memandang keduanya dengan tatapan keserakahan. Dia jelas menganggap Sean dan Nora sebagai domba gemuk dan hendak menyerang mereka dengan pisau. Tuan dan Nyonya, coba lihat-lihat dulu barang-barang di kiosku. Semuanya baru digali beberapa hari kemarin dan mereka barang-barang antik asli. Lihat. Kotoran pada barang antik ini saja sudah terjual sebelum aku sempat membersihkannya. Aku nggak akan berkomentar soal pedagang lain di jalan Vantage ini.
Tetapi barang-barang di kiosku pasti barang bagus kelas 1. Kalian berdua pasti akan mendapatkan banyak uang kalau membelinya. Jelas sang pedagang panjang lebar dengan tersenyum tak lepas dari bibir, mencoba menahan Sean dan Nora di depan kiosnya. Tanpa pikir panjang, Nora langsung berjongkok dan melihat barang-barang di kios tersebut. Terlihat berbagai barang di sini tertutup dengan tanah yang sudah mengeras bahkan retak. Ini menunjukkan bahwa sang pedagang tidak berbohong soal waktu penggalian kepada mereka. Tanahnya memang hasil galian beberapa hari lalu, tetapi belum diketahui apa barang-barang yang terbungkus tanah ini betul baru digali dari tanah atau dibeli dari pabrik. Sean seketika memindai barang-barang di kios ini dan melihat keasliannya sekilas. Semuanya barang tiruan. Dari seluruh isi kios yang tua dan antik mungkin adalah kain lap di tanah itu. Kain lapnya sedikit menguning dengan lubang di banyak tempat. Tampak seperti sepotong kain yang telah lapuk oleh cuaca. Sean menggelengkan kepala dan tersenyum, tetapi dia tidak langsung mengajak Nora pergi dari kios. Karena Nora tertarik dengan hal-hal ini, dia tentu dengan senang hati menemani Nora. Nora memandangi barang-barang itu dengan serius dan setelah melihatnya sebentar, Nora tiba-tiba mengambil salah satunya. Sebuah tungku perunggu kecil. Ukurannya tidak lebih dari telapak tangan orang dewasa dan terbungkus dengan tanah yang cukup tebal. Melihat Nora mengambil tungku perunggu, mata penjual itu berbinar. "Aduh, Nyonya cantik ini benar-benar punya penilaian yang bagus," pujinya. "Nyonya bisa melihat barang terbaik di kiosku dengan sekilas. Tungku perunggu ini adalah harta karun kiosku. Aku meminta seorang ahli untuk menilai tungku perunggu ini sebelumnya dan dia bilang mungkin barang antik ini sudah ada sejak lebih dari 600 tahun yang lalu." Mata Nora berbinar takjub mendengar penjelasan sang pedagang. Dia hanya mengambil acak dan mendapatkan harta karun dari kios sang pedagang? Berapa harga barang antik yang berumur lebih dari 600 tahun yang lalu? Nora tidak paham dengan pasar barang antik, jadi dia tentu saja tidak tahu berapa nilai barang antik tersebut seperti yang dikatakan sang pedagang. "Bos, berapa harga benda ini?" Sebelum Nora dan Sean dapat berbicara, 3 orang pria parubaya berjalan mendekat ke arah mereka, salah satunya bertanya kepada sang pedagang. Melihatnya, senyum tak kasat mata tersungging di bibir pedagang tersebut. "Oh, kalian ini juga menyukai tungku perunggu?" tanya sang pedagang dengan senyuman. "Tuan-tuan sungguh punya penilaian yang bagus. Tungku perunggu ini adalah harta karun yang sudah ada lebih dari 600 tahun yang lalu." Pria parubaya itu tampak tidak sabaran dan melambaikan tangannya. "Kamu nggak perlu menjelaskannya lagi. Sudah berapa lama aku, Dagnan, sering ke jalan vintage ini. Mana mungkin aku nggak tahu usia harta karun ini, bukan? Ini adalah tungku bercorak naga lebih dari 600 tahun yang lalu. Karena tungku ini masih terbungkus tanah, kamu belum bisa melihat pola naganya sebelum dibersihkan. Benda ini bagus, sebutkan harganya dan aku akan mengambilnya kalau cocok." Nora meraih tungku perunggu itu dengan sedikit kecemasan tergambar di matanya. Harta karun ini dia yang menemukan. Mengapa tiba-tiba ada orang lain yang ingin memilikinya juga? Pasrah, Nora hanya bisa menatap ke arah Sean di sampingnya untuk meminta bantuan. Sean menggelengkan kepala kalem tanpa banyak bicara. Nora langsung mengerti sikap tersebut dan merasa tenang. Mampu mengambil alih sebagian bisnis keluarga Pokens pada usia ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kemampuan Nora tidak lemah. Kemunculan 3 pria parubaya di depannya terlalu kebetulan. Tepat saat Nora mengambil tungku perunggu, mereka datang dan mengatakan ingin membelinya juga. Entah bagaimana, ini bukan kebetulan semata, tetapi lebih seperti sesuatu yang sudah sering dilakukan berkali-kali. "Hei, Tuan ini sangat pandai menilai harta karun. Karena Tuan sangat paham, gak akan kuberi harga mahal, deh."
Anda beri harga aslinya saja, ya? 600 juta! Pedagang hanya fokus bicara dengan pria paruh baya tersebut, tidak memperhatikan gerakan kecil Sean dan Nora. Penjual terus berkata kepadanya. Pria paruh baya itu mengangguk kecil, tetapi kemudian raut malu tampak di wajahnya. Tungku pola naga ini kalau dijual seharga 600 juta sama sekali nggak mahal. Kalau kubeli dan membawanya ke ahli untuk mendapat sertifikat, kurasa akan ada yang bergegas menawarnya 1 miliar. Hanya saja aku baru-baru ini mengalami kesulitan dalam bisnisku, jadi nggak mampu membeli barang seharga 600 juta sekaligus. Kalau 400 juta bagaimana? Akan kubeli kalau kamu menurunkan sedikit harganya. Pria paruh baya itu berkata dengan agak malu. Pedagang itu sedikit mengernyit, raut wajah masam. Sean berdiri dengan tenang dan menyaksikan keduanya beraksi, diam-diam mengacungkan jempol di dalam hatinya untuk akting mereka berdua. Mereka berdua sudah berakting sejauh ini, akan sangat disayangkan kalau tidak dilanjutkan. Semua tidak masalah selama kemampuan akting ini mampu menarik perhatian pelanggan besar.